Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan BGTK Provinsi Aceh, senang sekali bertemu lagi di podcast Ngopi Sanger, Ngobrol Pintar Saling Ngerti, edisi ke-9. Dengan tema peran tenaga administrasi sekolah dan pustakawan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas di sekolah. Rekan BGTK Provinsi Aceh, salah satu dari program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah bagaimana meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan, khususnya tenaga administrasi sekolah dan pustakawan sekolah. Nah, siapa mereka? Apa saja yang menjadi tugas dan fungsinya? Dan apa saja isu-isu terkini yang dihadapi di dunia pendidikan? Dan bagaimana rencana yang harus diupayakan untuk meningkatkan pelayanannya? Terima kasih telah berkunjung di podcast kami, podcast Ngopi Sanger, Ngobrol Pintar Saling Ngerti. Rekan BGTK Provinsi Aceh, pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita Ibu Aisyah Silma, SEMM. Beliau merupakan Ketua Tata Usaha SMA Negeri 1 Darul Imara. Iya, Selamat betul. datang Ibu. Iya. Assalamualaikum. Salam. Dan bersama kita juga telah hadir Ibu Tengku Nurul Kemalahayati, SEMM. Beliau merupakan pustakawan ahli media dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh. Selamat datang Ibu Nurul. Ibu Aisyah, apa ini Bu? Bagaimana dengan kesibukan hari-hari Ibu di sekolah? Seperti biasa, itu rupanya di sekolah itu ada kantor tata usaha kan. Di situ perkantoran itu menangani administrasi. Jadi kegiatan saya begitu masuk ke dalam kantor, memanage staff, terus ada surat-surat yang harus dibereskan, ada laporan-laporan harus dibereskan, menerima tamu dan sebagainya. Itu pokoknya kalau guru cuma mengajar, kalau hal lain itu tendi. Berarti banyak ya Bu ya tugasnya ya Bu ya, iya. Administrasi gurunya, administrasi untuk siswanya ya Bu ya, Iya. untuk persiapan kurikulumnya itu juga Iya. dilibatkan pada tenaga kependidikan gitu ya. Jadi sentralnya pendidikan gitu ya, Iya. tenaga kependidikan juga. Bersama kita tadi sudah hadir juga Ibu Nurul ya Bu ya, panggilan hari-harinya Bu Nurul ya Bu ya. Bu Nurul pustakawan ahli media pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh. Bagaimana Bu dengan kesibukan hari-hari Ibu? Ya kita di Dinas Perpustakaan ini 2 gedung ya, namanya nomenklaturnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Ada di Lampineng satu, di samping asrama haji, itu banyak tentang kearsipannya. Kemudian kalau saya kebetulan di dalam gugupnya di di gedung perpustakaan. Jadi situ banyak layanannya. Kebetulan saya juga di bidang layanan. Ya hari-hari kita banyak bergelut atau menerima kunjungan dari berbagai lapisan masyarakat lah di situ. Kalau hari ini tuh kunjungan sampai 1000-an sehari yang mengunjungi kami gitu. Baik dari TK, PAUD sampai ke mahasiswa dan juga lembaga-lembaga pemerintah atau swasta dan organisasi-organisasi lah, TBM juga ya. Jadi banyak itu yang kita terima hari ini. Berarti gitu, antusias untuk peningkatan literasi luar sudah biasa, sangat terlihat ya Bu ya di ini, kota ya. kita Ibu ya. Peran tenaga administrasi sekolah dan pustakawan ini sangat penting ya dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran dan proses pendidikan di sekolah, di mana meskipun tidak di depan kelas, tetapi peran kedua ini memiliki kontribusi yang strategis dalam menunjang efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan pendidikan. Kita mulai pertanyaannya ke Ibu Aisyah. Iya. Bu, tenaga administrasi sekolah ini tadi sudah Ibu ceritakan ya, itu merupakan ujung tombak nih pelayanan di sekolah ya Bu ya. Dapurnya gitu ya di sekolah ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa Ibu ceritakan Bu, apa aja menjadi tugas dan fungsi dari tenaga administrasi sekolah ini Bu? Tenaga administrasi itu kalau di sekolah tergantung sekolahnya. Sekolah besar punya banyak tendi, sekolah kecil cuma butuh beberapa tendi aja. Jadi perhitungannya itu kalau di Dapodi berapa jumlah rombel dibagi 2 ditambah 1. Kalau di sekolah kami itu ada 21 rombel bagi 2, jadi butuhnya 12. Kebetulan alhamdulillah ada semua. Ada bagian laboran, ada bagian pustakawan, ada sampai penjaga sekolah, ada satpam, dan ada administrasi. Di sini kita kan fokusnya administrasi ya kan, gitu. Jadi sebenarnya perannya itu kalau ada laporan itu larinya ke administrasi. Perintah-perintah dari Kepsek itunya diselesaikan oleh administrasi, oleh TU. Guru-guru juga kalau mau mengajar larinya juga ke administrasi. Absen siswa administrasi. Jadi sebelum bergerak guru-guru itu TU-nya dulu yang harus siap.
Berarti benar-benar dari ujung tombak pelaksanaan pembelajaran di sekolah ya Bu ya? Iya. Berarti untuk tenaga administrasi sekolah ini juga dalam membantu ya pelaksanaan deep learning ya. Kalau sekarang itu Iya, kita deep learning. belajar mengajar ini dengan pendekatan deep learning. Jadi bagaimana Bu khususnya terkait dengan di bidang administrasinya Bu? Kalau deep learning yang saya pelajari itu, kalau TU-nya itu cuma sebatas menyediakan administrasinya saja. Misalnya guru mau mengajar, butuh peralatan, sarana prasarana, itu administrasinya itu TU yang siapkan. Jadi sebelum mengajar, mereka masuk ke TU dulu, ambil infokus, terus segala macam, bahan ajar, baru masuk ke Berarti semua kelas. itu sudah dipersiapkan oleh tenaga administrasi Iya. sekolah tadi ya Bu ya? Ya, informasinya Ibu Aisyah juga saat ini sedang mengikuti program ya Bu ya, program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Ya, sebagai alhamdulillah. calon fasilitator ya Bu ya, untuk Iya. bidang tenaga administrasi sekolah ini ya Bu ya. Iya. Itu mungkin ada Bu bisa ya Ibu bagikan gitu ya, apa saja informasi terkini nih terkait dengan tenaga administrasi sekolah ini Bu. Karena kan kami kan TU itu kan di belakang meja, nggak pernah mengajar. Iya. Rupanya di sana menjadi fasil, Ya. calon fasilitator, membina, mengajar, menjelaskan. Oh itu deg-degannya ya ampun kan. Rupanya di situ diajari bagaimana cara memulai sesi, menghadapi audiens, interaksi, suasana menjadi hidup. Betul-betul lah, aduh pusing kepala saya waktu itu. Yang penting pokoknya pelatihannya harus sukses, terus kami harus bisa belajar dari situ. Alhamdulillah, walaupun ada hambatan di bidang IT, karena kami kan bergeraknya maksudnya untuk IT itu nggak begitu sehebat dosen, sehebat Widasuara ya kan. Di situ kan ada pesertanya, ada dosen, ada Widasuara, ada TAS. Kami kalah di situ. Cuman waktu penyampaian materi dan penjelasan itu kami lebih unggul karena itu memang pekerjaan kami. Jadi ada dibekali juga Bu dengan kecerdasan artifisial yang saat ini diajari menjadi di program situ. prioritas juga ada Iya, ya Bu ya untuk pada pelatihan ini Bu. Selanjutnya apa Bu tindak lanjutnya setelah Ibu dilatih dan Ibu menjadi fasilitator, selanjutnya apa Bu? Kami usahakan diterapkan di sekolah atau ada rencana, memang rencananya tanggal 28, 29, 30, 31 ada pelatihan TND. Oh gitu. Cuman belum ditentukan tempatnya. Jadi Ibu harus melakukan pengibasan ya Bu ya setelah Iya. itu. Istilahnya apa? Imbas tuh namanya diseminasi ya? Ya, diseminasi istilahnya. Oh, diseminasinya dalam lingkup Aceh Besar kalau Ibu sebagai fasilitator Aceh Besar atau gimana Bu? Surat tugasnya belum ada dari dinas, cuman kami udah siap-siap 3 orang yang dibawa dari Aceh ke Jakarta. Nah, jadi narasumber di situ. Jadi situlah kami terapkan ilmu-ilmu yang sudah kami dapatkan di Jakarta. Oh, jadi Bu Aisyah perwakilan nih dari Provinsi Iya. Aceh ya. Dipilih 3 orang termasuk Iya. Bu Aisyah ya. Alhamdulillah. Berarti selanjutnya nanti akan ada pengimbasan, Iya. mungkin nanti juga akan banyak informasi-informasi yang bisa diberikan kepada tenaga kependidikan lainnya ya di seluruh Provinsi Iya. Aceh ya Bu ya. Iya. Ya. Dan sebenarnya kompetensi apa saja nih Bu yang dibutuhkan dan harus dimiliki oleh seorang tenaga administrasi sekolah ini Bu? Ada 3, apa persuratan, kearsipan, sama pelaporan. Karena begitu banyaknya surat masuk, begitu banyak laporan harus dibuat, terus ada kegiatan-kegiatan mendadak yang harus dikerjakan. Jadi dibutuhkan suatu keahlian atau aplikasi gitu yang mempercepat tugas kami sebagai tenaga administrasi. Jadi memang harus punya keahlian ya Bu ya, harus Iya. yang menjadi tenaga administrasi ini harus mempunyai skill bagaimana menggunakan mungkin aplikasi Iya, Excel itu- ya Bu ya, itu itu kami mempermudah pekerjaan ya Iya. Bu ya, seperti Word juga dan pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan cepat gitu ya Bu ya. Iya, itu hambatannya di situ karena kami kan melayani banyak siswa, banyak guru, kan tiba-tiba ada saat-saatnya waktu semua siswa butuh kami. Jadi di situ harusnya kami mempelajari suatu aplikasi yang cepat, efisien, dan memuaskan pelanggan gitu. Pelanggan kami adalah guru, siswa,
dan masyarakat luas. Jadi harusnya berbangga hati juga ya Bu ya, menjadi seorang tenaga administrasi sekolah ini ya Bu ya. Kadang-kadang timbul perasaan sombong juga gitu. Kalian tuh nggak jalan kalau nggak ada kami. Iya benar, tadi kan bukan Gitu. walaupun bukan mengajar di depan kelas, tetapi perannya ini sangat sentral gitu ya Bu ya. Jadi Bu, upaya apa nih yang bisa dilakukan oleh tenaga administrasi sekolah agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk di sekolah? Cuman satu, pelayanan prima. Harus prima gitu ya Bu ya. Kalau ada tamu datang dilayani dengan baik, di serve dengan baik, terus administrasinya juga harus bagus. Kalau ada guru yang butuh untuk kenaikan pangkat atau segala macam masalah administrasi guru, kita harus sigap, harus tepat waktu, jangan sampai telat ya kan. Karena kalau kami telat itu, kalau di TU-nya telat, dampaknya ke sekolah. Kalau sekolahnya telat, nanti dampaknya nanti ke dinas. Muncul nanti nama kami di situ. SMA 1 masih merah, belum dikirim. Aduh tuh malu. Jadi harus cepat siap. Untuk siswa juga, semuanya yang siswa minta harus cepat siap. Itu ternyata tugasnya banyak ya Bu ya. Jadi ternyata tugas dari tenaga administrasi sekolah ini banyak juga gitu ya Bu ya. Seperti Ibu sampaikan tadi, mulai dari administrasi gurunya, siswanya, pengurusan dapodik juga. Dapodik itu operator. Ada operator kan bagian dari ini ya Bu ya, bagian dari tenaga kependidikan. Iya, di tenaga ADM itu ada operator, ada bendahara, ada staf sama KTU. Itu intinya 4. Kalau yang lain itu, kalau pustakawan kan ada bidang sendiri ya, laboran juga ada bidang sendiri. Kalau satpam ada bidang sendiri, penjaga sekolah juga ada, caraka juga ada bidang sendiri. Tapi semuanya saling membantu karena pandangan orang terhadap sekolah itu bagus atau tidak itu kan dari tampilan. Kalau sekolahnya bagus, bersih, oh berarti ini sekolahnya bagus. Itu yang bekerja siapa? Itu caraka, yang tukang kebun, pembersih gitu kan. Tertib atau tidak, itu yang berperan itu satpam. Terus surat-suratnya bagus atau tidak, itu yang berperan itu tenaga administrasi. Laboran untuk ini pembelajaran, terus pustakawan kan. Jadi memang harus kolaborasi ya Bu ya. Jadi sekolahnya indah tapi administrasinya tidak lengkap juga menjadi permasalahan gitu. Jadi memang harus bersinergi ya Bu ya. Dan itu berpengaruh pada akreditasi sekolah. Karena kelengkapan data tadi ya Bu ya. Iya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan nih dengan Bu Nurul. Tadi juga sudah hadir bersama kita Bu Nurul dari Dinas Pustakawan ya. Jadi penasaran juga nih ya Bu ya. Jadi apa sebenarnya yang bisa sekolah lakukan? Mungkin ada kerjasama dengan DPKA ya Bu ya. Bagaimana nih Bu hubungan mungkin yang bisa dijalani nih dari BGTK Provinsi Aceh dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Bu? Baik, jadi mungkin sebelum itu ya banyak yang bertanya memang ini apa hubungan sih gitu ya kan Dinas Perpustakaan dengan sekolah-sekolah mungkin. Sebenarnya kalaupun secara kasat mata saja, secara awam saja, ya pasti berhubungan erat tentunya ya. Kalau berbicara sekolah, tidak mungkin satu sekolah tidak ada perpustakaan, ya kan? Benar. Di kantor juga ada. Iya, di kantor aja sudah ada, namanya perpustakaan khusus kalau di kantor. Ini apalagi perpustakaan, apalagi sekolah gitu, lembaga pendidikan. Sudah pasti harus ada yang namanya perpustakaan. Kan perpustakaan itu kan jantungnya sekolah gitu, jantungnya sekolah kan. Nggak ada pendidikan yang bagus yang dihasilkan kalau perpustakaannya nggak ada. Mungkin bisa disurvei sebuah sekolah yang bermutu, yang menghasilkan anak-anak didik yang berprestasi, pasti dimulai dari perpustakaannya yang bagus gitu. Nah sekarang pertanyaan mendasar yang sering muncul di lapangan adalah di saat kami terjun juga, saat kami datangi juga sekolah-sekolah, apakah sekolah itu, pengelola perpustakaan sekolah itu berasal dari ilmu perpustakaan. Ya itu Bu yang kan, sering sekali kita temukan. Nah itu yang sering terjadi. Yang duduk di perpustakaan bukan orang pustakaan. Nah itu gitu. yang orang jadi bukan pustakawan gitu kan. Curhatnya Bu, jadi, gitu. Itulah di saat itulah munculnya peran dari Dinas Perpustakaan untuk terjun membackup tadi, memfasilitasi, mengajarkan, melatih, membina ya semua. Karena Dinas Perpustakaan Kearsipan Aceh ini kan lembaga tertinggi pembina seluruh jenis perpustakaan yang ada di Aceh gitu, yang ada di suatu provinsi gitu kan. Kita perpustakaan umum daerah tertinggi setelah perpustakaan nasional gitu. Karena kita non kementerian juga sebenarnya kan, kita perpustakaan ini non kementerian. Kalau Dinas Pendidikan kan kementerian,
tentu di bawah Kementerian Pendidikan. Kalau kita kan tidak, tapi jalur koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Perpustakaan itu sangat erat. Karena tadi itu baik dari pembinaan SDM-nya, pengadaan koleksinya di perpustakaan sekolah, itu ya kolaborasinya dan koordinasinya dengan kita di Dinas Perpustakaan Provinsi. Jadi Bu datang ke sekolah-sekolah juga nih Bu ya untuk membina. Pasti ya, karena itu tadi kan banyak sekali kita dapatkan di lapangan bahwa pengelola perpustakaan sekolah bukan berasal dari ilmu perpustakaan, ini jadi dari guru. Mereka kan nggak punya ilmu teknis bagaimana mengelola koleksi di perpustakaannya. Karena kalau menyeleksi buku atau mengelola koleksi, kita ada namanya, pernah dengar nggak DDC, Dewey Decimal Klasifikasi. Itu ilmu dasar dari seorang pustakawan yang harus dia punya. Karena buku, kan ada tajuk subjek, ada nomor kelas yang tertera dalam satu buku itu bukan suka-suka kita, ya kan? Kita punya suatu perpustakaan, saya buku matematika maunya nomor 1, buku agama nomor 2, buku ekonomi nomor 3. Itu bukan kita, tapi itu sudah ada sistem memang secara baku internasional. Nah, jadi itu enaknya Bu Fani, kalau di dunia perpustakaan itu kemanapun kita pergi, itu Ibu mau ke perpustakaan di Malaysia, umpamanya mau ke perpustakaan di Singapura, mau ke Inggris, itu buku misalnya aljabar ya, matematika aljabar itu 512 udah hafal nomornya. ya Bu ya. Berarti kalau yang pustakawan datang langsung tahu kodenya. Ya, itu semua nomor yang sama gitu. Itu uniknya. Kodenya sama ya Bu Ya, kodenya itu sudah internasional. Jadi harus sama gitu. Itu yang harus dipelajari kan. Jadi banyak ternyata ya Bu ya PR-nya ya. Itu baru penentuan nomor kelas DPKA gitu ya kan. Bu ya, dengan bagaimana mengerahkan pustakawan. termasuk pustakawan di sekolah, bagaimana membina SDM ya Bu ya, dari berbagai jenis perpustakaan yang ada di Provinsi Aceh. Ya, semakin seru ya Bu ya pembahasan kita. Sekarang kita nikmati dulu Bu kopi yang sudah disiapkan, ada kopi kopinya, sanger. Bu Nurul suka sanger Bu. Boleh sih. Ibu Aisara. Ya, informasinya juga Ibu Nurul merupakan fasilitator nasional ya Bu ya, yang berkaitan dengan perpustakaan sekolah ya Bu ya. Ya, apa satu nih Bu? angkatan Bu sama. Oh, satu angkatan. Jadi sekalian ya Bu ya diberangkatkan Sekalian di ke sana. Jakarta ya waktu itu. Beda ruang. Beda ruang kita ya. Ya, informasi apa Bu yang bisa Ibu bagikan kepada rekan BGTK Provinsi Aceh Bu? Sama juga mungkin hampir sama seperti Bu Aisyarah tadi, beberapa ilmu ya yang harus kita bagi ke pengelola pustaka sekolah, terutama yang pertama adalah pengelolaan perpustakaannya seperti tadi ya. Kalau saya boleh rangkum, itu yang pertama perpustakaannya itu menarik. Itu yang di sana yang dibebankan ke kami, bagaimana ke depan perpustakaan sekolah itu harus menarik. Menarik dari segi apa? Pertama koleksi seperti tadi. Banyak Upgrade ya Bu ya, buku-bukunya upgrade. itu ya Bu ya. Kalau sekarang kan yang kita tahu, apalagi guru ya, yang bukan notabene yang dari ilmu perpustakaan, itu menganggap koleksi perpustakaan itu berasal dari buku paket. Nah, padahal buku paket itu bukan koleksi perpustakaan, Ibu. Nah, ini yang harus selalu kita tekankan. Karena kalau kita turun ke lapangan, ke sekolah, kita tanya, Bu, berapa jumlah koleksi pustaka Ibu? 1000 judul nih. Yang mana? Begitu kita lihat, ternyata yang dinampakkan hanya buku-buku paket. Nah, padahal buku paket itu kan buku habis untuk anak-anak gitu kan. Itu belum termasuk dalam koleksi perpustakaan. Bahwa koleksi perpustakaan itu harusnya buku pengayaan yang menunjang proses belajar mengajar si anak. Itu dari segi koleksi. Jadi harus benar-benar koleksi perpustakaan itu yang up to date, yang best seller, yang memang betul-betul bisa menunjang proses belajar mengajar. Nah, kemudian menarik dari segi tampilan perpustakaannya. Saya sering mengatakan kalau di lapangan jangan jangan monoton ya. Anak-anak sudah sekian jam itu mendapatkan ilmu, belajar di ruang kelas dengan model sistem kursi dan meja satu arah gitu ya kan. Jadi di saat dia masuk ke perpustakaan, seharusnya lebih santai, lebih rileks. Jangan mata dia tuh sudah sekian jam begitu di ruang kelas, begitu sampai ke perpus juga seperti itu. Jadi bisa saja di perpustakaan seharusnya pakai gelar hambal atau tikar gitu ya. Jadi mereka lebih santai. Nah, itu mungkin juga jadi satu yang
coba ubahlah mindset seperti itu. Pendingin udara juga ya senyaman mungkin lah nyaman ya Bu ya. Karena anak kalau nyaman pasti betah. Pasti betah ya, itu. Ya. Jadi kalau nggak nyaman baru masuk udah bawaannya iya, pengen keluar ya Bu ya. Gitu ya kan. Kita harus mendengar si anak ini daripada di kantin mending ke perpustakaan yuk. Iya. Kita harus dengar itu dari anak-anak itu. Baru perpustakaan itu dianggap bagus. Berarti Bu harus menarik, ruangnya juga harus menarik ya Bu, nyaman, buku-bukunya juga harus menarik. Ya. Bagaimana untuk akreditasi Bu? Nah, apakah itu, seluruh perpustakaan itu harus diakreditasi Bu? Seharusnya. Seharusnya gitu. Tapi nyatanya gimana Bu? Itu dia. Ya, kadang-kadang juga kalau udah ngomong akreditasi udah momok ya, semua pada kok udah ngomong akreditasi udah borang administrasinya ini, Bu. ini ya kan. Nah, kemudian ada juga stigma dari para di sekolah ini, loh sekolah kami kok udah diakred, kok datang lagi nih orang perpustakaan untuk mengakreditasi, bahwa itu sebenarnya berbeda. Belum tentu sekolah itu sudah akreditasi A, umpamanya, tapi kan perpustakaannya belum. Jadi gitu. Jadi tapi sebenarnya juga jangan membuat takut lah sebenarnya warga lingkungan sekolah ini. Kalau sudah sekolahnya sudah diakreditasi, sebenarnya untuk mengakreditasi perpustakaan itu sudah jauh lebih ringan. Kan skop akreditasi perpustakaan lebih kecil daripada skop akreditasi sekolah tadi. Sekolah kan lebih luas ya. Jadi harusnya bisa lah ya Bu ya disiapkan bisa, ya. Mungkin bisa dipromosi juga ya Bu ya perpustakaannya mungkin ya, bahwa kita sekarang di Aceh sudah 82 perpustakaan sekolah yang sudah kita akreditasi. Sudah terakreditasi ya Bu ya. Perpustakaannya. Apakah ada Bu wadah kolaborasi gitu yang disiapkan oleh DPKA terkait ini Bu? Wadah kolaborasi untuk peningkatan ini tadi ke sekolah ya. Kita bekerja sama seperti tadi harus ya, jejaring kolaborasi itu sudah harus karena kita nggak bisa mungkin bergerak sendiri. Kalau kita ada IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia, kemudian di sekolah juga ada PUSI, Asosiasi Pustakawan Sekolah. Nah itu juga kita kolaborasi selalu untuk kemajuan pustakawan. Jadi banyak ya Bu ya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, termasuk diklat ya Bu ya? Iya, diklat juga. DPKA juga melaksanakan diklat apa saja Bu yang bisa diikuti oleh pustakawan sekolah? Pustakawan sekolah jadi banyak. Informasi bagi kita. Iya, terutama mungkin yang paling ini diklat untuk kepala perpustakaan. Nah itu setiap tahun ada, baik yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional di Jakarta maupun yang kerjasama yang sharing anggaran dengan kita. Itu diklat untuk kepala perpustakaannya, karena itu tadi kan kadang-kadang kepala pustakaannya bukan dari ilmu perpustakaan, jadi harus kita diklatkan. Kemudian ada diklat karya tulis ilmiah. Guru-guru atau siapapun kan harus punya karya tulis ya sekarang ya kan. Itu jadi juga bisa kita juga ya Bu ya kita ikut diklat ini untuk menjadi penulis juga gitu ya. bisa jadi penulis gitu. Kemudian ada juga diklat-diklat yang konten lokal. Nah konten lokal itu juga kita fasilitasi kalau di perpustakaan juga nggak ini untuk guru kan siapapun boleh mengikuti ya, baik guru maupun pustakawan di sekolah-sekolah gitu. Contohnya misalnya yang berbau konten lokal, misalnya nih kuah plik nih. Nah sekarang siapapun kita pandai nih masak kuah plik, tapi base buku nggak? Kayaknya enggak ya. Resepnya itu bagaimana dari orang tua dari ini kan. Nah kenapa ini bakal punah nggak besok nih kalau nggak ditulis? Ya, saya rasa gitu kan. Nah, apalagi berbicara kuah plik aja salah satu antara kuah plik di PD dengan Aceh Barat kan beda ya. Sama-sama kuah plik tapi beda. Nah, seharusnya ini bisa jadi satu karya baru dari anak-anak negeri kita, dari kita ini, dari guru-guru juga, dari nggak menutup kemungkinan buat bisa. Harus dituliskan gitu. Dituliskan soalnya untuk anak-anak cucu kita. Besok dari mana dia tahu lagi tentang cara buat kuah plik, dodol punya ya, udah nih. Kalau bukan dari turun temurun kan? Iya. Seperti kita lihat Bu ya, pahlawan-pahlawan kita, pahlawan wanita kita banyak nih, tapi yang karyanya kita kenang seperti R.A. Kartini karena beliau memang menghasilkan sebuah buku ya Bu ya. Habis gelap terbitlah terang gitu ya. Jadi karena ada bukunya itu ceritanya itu kan tersampaikan. Dan sampai sekarang juga kita bisa baca gitu ya Bu ya. Itu juga menunjukkan bahwa pena lebih tajam daripada pedang. Iya benar, pena lebih tajam daripada pedang. Jadi memang bisa kita ingat sepanjang masa ya Bu ya, gitulah. Jadi memang harus menulis ya Bu ya. Karena memang untuk membaca juga
Makanya banyak anak-anak kita yang mungkin bisa membaca tapi nggak suka membaca. Ya, itu dia. Makanya ini menjadi tugas dari pustakawan nih, bagaimana Ya. meningkatkan literasi anak di Literasi, sekolah ya Bu ya. betul, ya. Jadi tidak hanya bisa membaca tapi memahami, suka membaca, ya. memahami isi bacaannya. Itu makanya sekarang literasi kita rendah karena anak cuman diajak untuk bisa membaca tadi ya Bu ya. Jadi apa nih Bu yang menjadi harapan DPKA untuk kemajuan perpustakaan di sekolah untuk kedepannya? Ya, mungkin harapan kami yang pertama adalah dukungan penuh dari kepala sekolah nih. Ya. Ini juga sering Ayo, isu-isu. Bapak Ibu kepala sekolah ya harus memberi Isu-isu dukungan nih. nih. Ya, kami untuk juga sering perpustakaan. mendapat curhat sebab ya dari ini perpanjangan nih kalau kayak gini kan Iya, udah sudah disampaikan nih kepada kepala-kepala sekolahnya gitu. Kadang-kadang si pengelola pusaka, Bu, Ibu enak nih ngomong nih gitu kan, harus begini. Kami anggaran aja nggak ada, kami koleksi cuma 10 buah buku gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena nggak ada anggaran yang dikucurkan ke perpustakaannya, jadi kami mau buat apa gitu kan. Nah itu saya sering ngomong bahwa jangan berkecil hati ya, tunjukkan konsep. Terkadang kan kepala sekolah ini bukan tidak melirik ke perpustakaan, tapi karena kita nggak menyodorkan konsep ke Iya, beliau benar. gitu kan. Coba sodorkan konsep, Bu. Pak Kepala Sekolah di perpustakaan di luar nih di Pulau Jawa begini mereka sudah buat, tunjukkan konsep itu ke kepala sekolah supaya dilirik. Nah, jadi harus ada dua-dua lah berfungsi. Jadi ini ya. petugas perpustakaannya juga harus proaktif, proaktif gitu ya Bu ya, harus harus proaktif, harus proaktif. kreatif, Ya. mungkin menguasai Teknologi teknologi juga, gitu ya Bu ya. teknologi juga gitu kan. Tunjukkan konsep-konsep ke kepala sekolah supaya kepala sekolahnya mengucurkanlah anggaran untuk kemajuan perpustakaannya. Jadi gitu tadi kan. ya Bu ya harus ada kolaborasi gitu. Kolaborasi. Nah, kemudian juga mungkin ke depan ini kita selalu mengawal karena di Aceh ini kan kita ada jurusan ilmu perpustakaan di UIN. banyak. Kasihan loh, 1000-an pustakawan lulus setiap tahun dibawa kemana gitu. Ya kan? Makanya harusnya dibuka peluang nih di Dibuka peluang sekolah-sekolah untuk itu, sarjana iya. perpustakaan ini ya Bu Jadi ya. jadi ditempatkanlah benar-benar yang menjadi pengelola perpustakaan sekolah dari ilmu perpustakaan. Ya, ini boleh Walaupun kan sedikit mungkin diakui memang secara regulasi, secara perundang-undangan bahwa guru yang tidak memenuhi jam ya istilahnya. Iya. Iya. Jadi kepala Jadi pustaka. kepala perpustakaan itu dapat 12 bisa jam menutupi tadi ya, Bu, 12 ya, jam kebutuhan. belajar dia gitu kan. Jadi dapat akreditasi. Sertifikasi gitu. Iya. Tapi kan kasihan yang memang betul-betul ilmu perpustakaan Iya, murni nih. jadi kita beri kesempatan nih Jadi kita untuk beri adik-adik kesempatan. lulusan Nah, itu harus kita dari kawal ya, ilmu. harus kita kawal. Mungkin ke depan kok ada penerimaan pegawai baru ya Berarti bisa lah. formasinya harus dibuka nih Bu. Formasi Jadi harus kepala sekolah membukakan formasi untuk ilmu pustakawan tadi ya Bu ya. Kita sekarang dengar sharing dari Bu Aisarah nih. Bagaimana Bu perpustakaan di sekolah Ibu ya kan? Kebetulan kami sarjana ilmu perpustakaan. Oh. Nah, dan sayangnya sudah diangkat P3K ke kantor. Nah, sekarang Jadi pengelola pustaka sekolahnya sudah di kami. jadi kami kosong. Jadi terpaksa kepala sekolah merekrut tenaga dari sarjana ilmu perpustakaan. Tapi ada aturan tidak boleh lagi tidak boleh lagi ada honorer terbentuk di situ. Jadi terpaksa dibayar pakai dana BOS atau dana BP3. Jadi posisinya jadi kosong ya, BOS Bu, tidak ya? boleh. Dari dana BP3. Gitu. Tapi sejauh ini Bu perpustakaan di SMA Negeri 1 Darul Imara gimana Bu? Bagus. Tadi disampaikan Bu Nurul tadi ya sudah menarik ya. Jadi apakah sudah menarik Bu? Iya, guru-guru suka masuk ke situ, siswa juga suka sampai tidur-tiduran di situ. Berarti terlihat antusias dari siswanya ya Bu ya Di mau situ lengkap, bergabung ada ke TV perpustakaan. juga ada, wifi juga ada di situ. Sekarang kan siswa itu lebih banyak mengakses dari HP kan daripada membaca buku kan. Boleh bawa Jadi HP ya, Bu? kadang-kadang karena guru pembelajarannya boleh bawa HP. Ya, jenjang pasti SMA ya, gitu TIK ya, kan Bu, aja, ya. ya, TIK ya. Iya, TK. Nggak semua guru juga sekarang udah pakai IT sekarang kalau mengajar di sekolah. Pembelajaran juga udah menyenangkan, kadang bermain di mengajarkan anak Canva dan lain-lain ya. Iya, buku-buku Pakai juga Kahoot menarik di gitu-gitu ya Bu. sekolah. Jadi sekarang pembelajarannya sudah sangat bervariasi ya Bu ya. Iya. Jadi makanya tadi buku juga harus kita siapkan, upgrade gitu ya Iya, sehingga kadang-kadang menarik minat anak. Masih kurang dengan jumlah siswa. Itulah gimana Bu? Ada tambahan buku iya, paket ke bisa. kami? Bukan buku paket Gini, ya? bukan buku paket mungkin ya, kita tidak ada buku paket kalau di Dinas Perpustakaan, buku pengayaan. Nah kita juga ini menginformasikan juga bagi sekolah-sekolah yang memang seperti itu koleksinya nggak banyak.
kolaborasi ke kami. Kita kan punya armada mobil perpustakaan keliling nih. Iya, iya. Nah, kita berjalan ke beberapa titik, cuma kadang kita kan nggak punya data sekolah mana yang belum kita kunjungi. Nah, itu bisa disurati. Kita bisa disurati, sekolah-sekolah boleh menyurati kami supaya kami datang, mobil pustaka kelilingnya dijadwalkan ya kan, setiap hari apa. Atau juga mungkin bisa dengan layanan silang layan namanya. Silang layan. Ya, itu artinya kita meminjamkan misalnya 100 buah buku kita, 100 eksemplar buku selama 1 bulan ke sekolah ini gitu. Nanti bulan depan kita tukar lagi. 200 buku lagi. Jadi saling tukar menukar gitu. Artinya akhirnya kan di sekolah itu juga terdapat koleksi buku-buku baru yang diminati gitu. Walaupun tidak punya si sekolah ini ya, punya kita yang kita pinjamkan. Jadi yang sebenarnya itu banyak ya Bu ya kolaborasi yang bisa Banyak. kita lakukan ya. Ya. Tapi yang tadi perpustakawannya Aktif itu nggak? harus Proaktif, aktif, ya. harus proaktif. Harus Jadi ternyata menari. bisa ya Bu ya Bisa. bersurat ke Apalagi DPKA DPKA ya, gitu ya. kita membuka pintu, selalu banyak sekolah-sekolah yang kita kunjungi. Jadi setiap hari itu mobil kita keliling selalu Jadi kemana-mana. tidak ada alasan untuk bukunya Bilang yang nggak ada kurang. koleksi. Tidak ada alasan untuk kurangnya Iya, koleksi ya Bu iya. ya. Apalagi Ternyata sekarang kan bisa. sudah Gen Z ya, seperti tadi dikatakan sudah boleh bawa Iya. HP, apalagi anak SMA. Kita sekarang punya layanan e-Pustaka Aceh namanya. Jadi itu mobile, bisa membaca di mana saja kapan saja itu lewat HP. Jadi nggak melalui textbook terus-terusan ya kan. Apalagi kalau perpustakaan sekolahnya sudah ada media komputer seperti tadi ya, kita bisa pasang e-Pustaka Aceh kita di komputer mereka bisa baca mobile. Ya, ayo Bapak Gitu, Ibu melalui rekan e-book. BGTK Provinsi Aceh nanti silahkan ya setelah ini coba diakses ya. Ya, e-Pustaka Acehnya Pustaka Acehnya di dan nanti smartphone. pustakawan di sekolah juga bisa ya berkolaborasi bersurat ke DPKA nih agar nanti difasilitasi ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah berbagi pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup Bu, apa pesan reflektif yang bisa Ibu sampaikan? Mungkin silakan dari Bu Aisara dulu. Ya, terima kasih. Pesan saya untuk tenaga administrasi sekolah di seluruh Aceh. Sekarang kan kita sudah punya organisasi namanya Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah. Bergabunglah sama kami. Di situ kita bisa men-share segala macam ilmu. Jadi kita bisa tukar pendapat tentang keadaan kita dan terus semangat. Semangat menjadi agen perubahan ya Bu ya, untuk walaupun pendidikan. kami juga sedang berjuang tentang TPP, tapi belum ada respon dari pemerintah. Tapi kawan-kawan semangat, Tetap semangat. Ya, terima kasih Bu Aisara. Ya baiklah, mungkin Bu Nurul nih apa saja pesan reflektif yang bisa disampaikan untuk para pustakawan kita. Oke, pustakawan sekolah ya terutama ya. Jadi hampir sama seperti Bu Aisara tadi bahwa semangat yang pertama, walaupun jangan lagi melihat background kita apa, walaupun di sekolah itu bukan pustakawan murni, tapi karena dia duduk, karena dia diberi amanah untuk mengelola perpustakaan di sekolahnya, ayo kita berbuat apa yang bisa kita buat itu. Jangan hanya ya buku saya cuma 10 buah, ya saya jaga 10 buah buku ini aja, jangan seperti itu. Mari saya ingin mengajak semua elemen di sekolah tersebut terus bergerak, apapun yang bisa kita lakukan dengan jejaring, dengan kolaborasi pasti bisa. Semoga episode kita kali ini bermanfaat bagi semua tenaga kependidikan yang ada di Provinsi Aceh. Baiklah Bu Aisara, Bu Nurul, terima kasih banyak untuk sharing di Ya, waktu makasih juga. di kesempatan kali ini. Terima kasih telah bersama kami. Ya, makasih, harapan saya didengar oleh pemerintah. Amin ya Bu ya. Amin. Ya. Terima kasih telah menyimak episode dari podcast Ngopi Sanger, Ngobrol Pintar Saling Ngerti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan bisa di follow nih Instagram dan Facebooknya BGTK Provinsi Aceh agar tidak ketinggalan informasi seputaran pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Aceh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.